Ya, kayak Bismillahirrahmanirrahim. Ini memang momennya sebenarnya juga bareng-bareng buat asisten pengelola jurnal juga. Kayaknya ada yang online ya, nggak apa-apa bareng-bareng. Ya, memang kalau ada acara kita memang sering ingin untuk apa ya, kita jadikan bareng-bareng lah ya. Karena nanti untuk asisten pengelola jurnal itu nanti kita akan eh, ya katakanlah apa ya, dibantu monitoring ya oleh Dima dan lain sebagainya. Karena itu mahasiswa kan wilayahnya, maka itu eh, mungkin kerjaannya asisten pengelola jurnal itu juga akan bisa diapresiasi oleh Dima. Nah, yang sekarang ini bersama saya adalah eh, Dema baru ya. Heeh. Bagiannya apa namanya bagiannya? Departemen Riset dan Diskusi. Departemen Riset dan Diskusi. Departemen Riset dan Diskusi. Oke, oke, oke. Nah, eh, saya langsung to the point aja ke sebenarnya OJS itu apa sih? Nah, OJS itu singkatan dari Open Journal System atau orang bilang Online Journal System, tapi yang jelas adalah open ya. Kami Rumah Jurnal itu melayani, ya bukan, ya melayani sih. Kalau kalau ke dalam melayani ya, kalau keluar menjual jasa ya. Karena ini mahasiswa dan memang mahasiswa itu eh, apa namanya? eh, adalah salah satu tujuan utama kita itu ada di sini, ya, yaitu untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berbagai bidang, khususnya skill-skillnya ya, soft skill khususnya ya. Maka pengelola jurnal itu tahun ini kita sudah buka asistensi, tahun lalu tepatnya 2023, dan sudah ada pendaftar juga, dan beberapa juga sudah ada yang ikut, dan nanti kita akan makin intens ya, karena minggu-minggu lalu ini masih banyak pekerjaan-pekerjaan kampus yang memang saya juga belum bisa langsung turun ke sini, tapi insya Allah kita tetap komitmen dan teman-teman jangan menyerah karena teman-teman ini eh, generasi awal-awal yang ikut bersentuhan dengan mengelola jurnal. Yang pertama saya ingin mengapresiasi dulu teman-teman di Dema ini dengan terbitannya ya. Judulnya apa jurnalnya ini? Afkar Jurnal Mahasiswa. Antum pernah tahu nggak kalau judul ini misalnya udah ada yang punya atau belum gitu kan? Pernah ngecek itu nggak? Belum, Ustaz. Belum pernah ngecek. Ini Dema ini, Dewan Mahasiswa. Ini ya, Afkar Jurnal Mahasiswa. Hmm, Jurnal Mahasiswa. Ini, oh ini, ya? Mana ada file? Abad keberapa ini? Yang volume 2 gitu kan. Oh iya. Yang udah satu. Nah, malah ini sih. Ini abad ke sekian Hijriah, ya nggak tahu lah ya. Intinya Demas Siman. Oh namanya Demas Siman. Demas Siman tuh punya apa aja tuh? Ambil gajian. Oh, bagus. Ini berarti yang tahun lalu atau gimana? Oh, 3 tahun ke belakang, 2 tahun ke belakang. Oke ah, Oh iya iya. Hilang. Buku ada. antologi DKM, Superfik. Wah, ini ada kita ada Superfik, all finish apa gitu ya. Oke, Yuk, itulah. Nah, eh, yang antum tahu tentang jurnal itu apa dulu nih, ya kan? Karena kalau kita udah masuk ke OJS, ya kan, itu kita harus memastikan pertama nama jurnal kita itu nggak ada, belum ada yang pakai, itu harus harus dipastikan. Afkar, jurnal mahasiswa, nah, itu doang. Nggak ada masalah selama itu belum pernah dipakai. Kalau kita cari di SSN ya contohnya ya. Nah ini untuk pembelajaran buat teman-teman yang ingin mendirikan jurnal ilmiah. Caranya gimana? Ya kita nyari dong daftar terbitan ISSN itu ada nggak? Namanya Afkar, misalnya Afkar ya. Afkar, ya Afkar akan banyak kan gitu kan. Kan orang Indonesia kan gitu ya. Afkar, terus siapa lagi itu? Ahmad, Muhammad, oh, di mana-mana ada. Ada Afkaruna, Silatul Afkar, ada apa namanya itu? El Afkar, Taswirul Afkar, ada apa ya namanya ini? Afkar Jurnal Islamic Studies, ada Afkaruna, apalagi nih? Afkarukum, Afkari, ya itulah Indonesia. Indonesia Disiplin Islamic Studies, Nahdlatul Afkar, Afkaruna Al Ahyad, Afkar Manajemen Pendidikan, ada tadi
Pendidikan Islam, Afkarina, Afkaruna, Al-Afkar, El-Afkar, ganti Al. Al yang udah terlalu mainstream, ganti L. Tanwirul Afkar, ada Taswirul Afkar, ada Tanwirul Afkar, Diaul Afkar, alah kabeh. Ya, jadi kita mesti mesti apa namanya? Frasenya itu, nah kita yakin belum ada yang make ya. Itu yang paling penting. Gimana menafkar? Nah, sekarang kita frase jurnal mahasiswa. Kita pakai belum? Kira-kira. Ini ISSN itu adalah yang apa namanya? Ini tempat yang akan ini kan menerbitkan ISSN kita. Jurnal mahasiswa. Wah, nggak ada. Ada nih. Ini dipastikan nggak ada. Nah, kalau nggak ada berarti udah bagus. Ya. Contohnya apa yang saya ikut bikin ini adalah proceeding. Ini memang bukan jurnal ya. Bedanya jurnal sama proceeding ini antum tahu kan ya? Apa bedanya proceeding sama jurnal? Proceeding itu biasanya itu untuk seminar nasional atau seminar internasional. Saya setahu anak ya, eh Dema itu punya apa? Seminar internasional kalau nggak salah. Sebenarnya tuh Seminar nasional. belum ada, San. Ada. Tapi insya Allah di bulan Januari ini tanggal 24, 25, enam kami juga mau mengadakan namanya itu Conference of Islamic Civilization. Ya itu kayaknya tahun lalu juga ada CIC itu. Belum kita laksanakan. Oh, tahun lalunya lagi berarti. Belum juga, San. Lah, saya kapan itu ikut nyeleksi artikelnya tuh aneh. Oh itu iya, tapi kan nggak jadi nggak jadi apa? Nggak jadi dilanjutin itu. Oh, saya lanjutin. Itu udah keberapa ya kira-kira CIC-nya itu? IC baru pertama kali, tapi konsepnya itu kami ganti yang tadinya emang apa ya kayak konferensi itu kan muat tulisan, habis itu mengadakan diskusi atau mempresentasikan. Sekarang tuh bentuknya tuh diskusi antar mahasiswa per HMP dengan lebih luas. Ya. Jadi gak ada bentuk tulisan akar. Oh, nah ini saya kasih contoh proceeding yang ada di UIN Jogja. Dia selalu ngadain konferensi ini antara September Oktober. Ini udah tahun kelima. Ya. Dan bahkan ini udah ada nomor satunya. Jadi dia udah akan ada setahun akan 2 kali, kemungkinan kayak gitu. Kayaknya enggak sih. Eh, ya setahun sekali sih. Ini 2018. Habis itu ini masih amburadul, nggak ada. Habis itu 2019 COVID. Ini agak-agak nggak COVID. Kok ada. Jadi ini ada terus contohnya. Itu namanya proceeding. Dia hasil dari seminar terus dipublikasikan dalam bentuk proceeding. Ya kan? Bedanya apa ya kira-kira ya proceeding sama jurnal ya? Nah, ini pertanyaannya menarik kan gitu. Ini juga proceeding contohnya. Ini proceeding online ya. Kita juga punya proceeding, punya. Ini proceeding kita. Tapi ini proceedingnya tarbiyah gitu ya. Nah, ini ya. Jadi ini contohnya proceedingnya tarbiyah. Makanya sebenarnya saya mau tahqiq ke antum. Antum mau bikin jurnal atau proceeding atau dua-duanya? Ya kan? Ini, nah ini contohnya nih. Dulu saya ikut, saya yang mengawali volume satunya, lalu keduanya ada lagi. Jadi setelah ada National Conference, nah, di situ dia ada prosedurnya. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi nanti dia juga akan ada prosedur ini apa bisa ISSN? Bisa. Ya, ISSN itu untuk terbitan yang berseri. Nah, gitu. Kalau ISBN itu hanya untuk buku. Buku terbitan ya satu kali, nggak ada lanjutannya. Ya kalaupun ada, tetap ISBN.
Tapi kalau ISSN itu dia itu berseri dan mestinya nggak berhenti. Nah, ya. Kalau berhenti ya itu mainan namanya. Ya, jadi kayak gitu ciri-cirinya kita ini untuk oh ini gini, oh ini gitu. Lah ya emang kayak gitu. Ya. Ini termasuk ini juga ini prosedur. Mestinya ada table of content sama full PDF-nya. Mesti kayak gitu. Dia bisa 3 bahasa bebas. Artikelnya banyak. Banyak. Ya. Ini berapa bayarnya? Gratis. Nggak tahu sekarang. Kalau di UIN Jogja kayak tadi itu gratis. Kan gitu. Apakah kita bisa menarik biaya publikasi? Bagi yang mau, boleh aja. Jawabannya adalah boleh. Tapi antum pastikan penulis akan dapat apa. Nah, itu juga penting. Itu ya. Nah, itu. Kalau jurnal seperti yang kita tahu, kita punya di Unida berbagai jurnal ini, ya kan? Dari Sakofa ini jurnalnya kampus, yang lola ya kami di rumah jurnal, ya kan? Ada Agrotek, jurnalnya Agro, ada Lisanudot ini jurnalnya PBA, ada Kalimah, ini jurnalnya AFI, ada Takdib, ini jurnalnya Fakultas Tarbiyah, ya. Ada Fountain of Informatik, ini jurnalnya TI, ada Itisol, ini jurnalnya Ilkom, ada Dauliyah, ini jurnalnya HI, ada Tijaroh, ya. Ini jurnalnya EI, sama ini juga EI, ada Istihad, ini jurnalnya HES, ya, Studia Quranika IKITI, ini Journal of Industrial Hygiene and apa namanya Occupational Health atau JIHOH, punya K3 dan seterusnya. Ini kita punya jurnal semua. Dan yang lola ini adalah dosen-dosen, ya kan? Nah, ciri-cirinya jurnal itu diantaranya, ya kan? Itu dia punya ISSN, ya. Dia mesti punya lah ya. Kalau dia mau jadi terbitan yang ini, dan dia nanti akan ada tingkatan-tingkatannya. Kita ada jurnal yang Sinta 5, ada yang Sinta 6, ada yang belum Sinta, gitu kan? Nah, itu banyak jurnal-jurnal itu. Ya. Ciri-cirinya jurnal itu salah satunya adalah artikelnya kalau di OJS ya. Ini saya contohkan jurnal yang terbaru yang saya kelola di Islamisasi ini adalah Indonesian Journal of Islamization Studies. Ya. Nah, ini juga jurnal juga ya. Baru sekali. Baru terbit Agustus 2023 kemarin. Ya. Setahun terbit 2 kali, Agustus sama apa namanya Februari. Jadi jurnal itu terbitnya setahun paling nggak minimal sekali. Ya. Itu nggak boleh delay atau gagal nggak boleh. Makanya kalau ada kesulitan nanti antum mau kesulitan terbitkan atau apa, antum bilang ke kita. Saat ini kita gimana nih kan gitu. Saat kita mau transformasi pengurus baru, nanti kita akan bergantian pengurus dan lain sebagainya. Nah, itu ada. Antum jangan diem aja. Nah, nggak apalah itu nanti biar pengurus baru yang tanggap nggak bisa kayak gitu. Ya. Kalau orang punya pengetahuan tentang jurnal, dia akan mempertahankan itu karena jurnal itu adalah aset. Ya. Buktinya apa? Nah, saya kasih buktinya. Dalam jurnal itu, kalau kita mengelola jurnal, kita punya peluang untuk komunikasi dengan orang-orang yang ada di luar kampus kita, khususnya orang luar negeri. Kenapa? Orang luar negeri itu sangat peduli dengan apa ya penyebaran ilmu pengetahuan. Ya, kalau di Indonesia ya peduli politik bagus, peduli makan atau apa itu yang jadi concernnya kita ya. Tapi orang luar negeri enggak. Buktinya apa? Jurnal ini saya dirikan, saya terbitkan bulan Agustus. Bulan Juli itu saya sudah nyari editorial board. Jadi kalau dalam jurnal itu wajib ada editorial board. Meskipun prosedur mestinya harus ada. Tapi kalau jurnal itu wajib ada. Ya kan? Itu kalau mau akreditasi. Ya kan? Nah pertanyaan saya, ini antum punya ide nggak kalau nanti ini ke depan diakreditasi? Atau biarin aja, yang penting anak jalan. Pak Dahu masih tak. Kan kebetulan tuh pernah ada juga kan ikut bantu di Paripurna Nah, di LPPM, terus pernah ikut kumpul bersama Antri di pasca mengenai gimana proses Sinta itu. Nah, ya, jadi yang akan dapat tuh poin utamanya gimana caranya ini tuh bisa sustain dan memang ada ciri khas gitu Ustaz. ya. Jadi mungkin
apa ya, kemarin juga ada komunikasi dengan dosen PPM bagian PKM. Jadi kedepannya jurnal akar ini mewadahi hasil dari PKM itu sendiri. Oh, Jadi kan PKM itu biasanya diminta cuma eh, hasil karya serta laporan, penyusunan laporan, dan mungkin kedepannya ada ada bentuk jurnalnya gitu, Ustaz. ya khususnya untuk PKM artikel ilmiah ya nggak sih? Kan ada PKM AI, ada Iya, PKM ini ya, kan. Nah, itu jadi gitu. Selain itu, apa yang harus kita lakukan kalau kita mau mendirikan jurnal yang online kayak gini? Antum petakan di Ponorogo ini ada nggak kampus yang punya jurnal mahasiswa selain kita? Ada nggak? Tuh nggak ada, ada. Mestinya ada. Coba ini tanya ke apa namanya? Umpu kayak tanya ke sono kemana? Tanya punya nggak? Ya kan? Nanti yakin ada itu karena itu udah nanya atau ini nggak tahu? ya Belum tadi. survei, belum survei. Ya, coba kita cari nih. Jurnal mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Awas kalau ada. Nah ini ada, ya kan? Ada. Itu sono tuh ada tuh. Student Jurnal. Ini jurnalnya mahasiswa. Jadi dikelola HMP-nya mereka. Mereka punya 7 loh mas. 7 mas. Nggak satu. Dan nggak delay. Gitu kan. Nah, kita lihat nih. Nah ini contohnya nih. Jadi dia udah student itu berarti udah student. Nah, udah volume 7 ini. Volume 7 itu berarti udah 7 tahun. Ya kan? 7 tahun. Biasanya jurnal mahasiswa itu dia nggak untuk akreditasi, cuma buat latihan aja kadang-kadang gitu. Nah, cuma kayak gini doang kadang-kadang. Biasanya isunya juga tidak diperlihatkan juga. Oh ada kelihatan. Ini mahasiswa, ya kan? Ini teknik kan gitu ya. Kalau masalah ini teknik ya. Ini teknik komputer sama teknik kalau masalah. Ini komputer, ini apa ya? eh, Teknik. Ada komputer, ada teknik, ya kan? Ini jurnal mahasiswa pasca. Mahasiswa pasca punya jurnal. ISSN-nya juga ada. Hidup lagi. Gitu kan. Hmm. Apa isinya? Nah, paskanya apa di sana? Biasanya kayak gitu. Tapi biasanya kalau jurnal mahasiswa itu nggak diakreditasi. Biasanya loh ya. Tapi apa boleh kita akreditasi? Sah aja. Ya kan? Yang paling penting ketika antum mau mendirikan, itu pertama, antum udah punya peta. Sekeliling sini nih, udah ada yang punya belum? Kalau emang ada, kita ajak kerjasama. Nah, kayak gitu. Kita perkenalkan. Nanti kalau kita mau launching atau apa, kita undang atau kita Zoom atau kita kasih tahu mereka. Begitu. Ya kan? Ya, jadi di mana lagi ya? Universitas, oh ya, IAIN Ponorogo. Oh, ini ada nih. Ya. Ada biasanya ada. Loh, ada nih. Ada. Ada nih. Ini jurnalnya mahasiswa ini. Nah, ini ada. Ya. Jadi khususnya mahasiswa. Nah, jurnal mahasiswa itu dari dan untuk mahasiswa. Rata-rata gitu. Ya kan? Nah, jadi kita ternyata tetangga kita punya 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 kawan-kawan jurnal mahasiswa. Apalagi kamu di Ponorogo? Di Hah? pandemi Aktif itu aktif Ponorogo. Emang di mana aktif Ponorogo itu? Ini mungkin ya. jurnal ini. Nah, ini
Ada. Loh, ada lah. Ini Sinta malah tulisannya. Loh, ini Sinta 4. Nggak main-main ini mahasiswanya nih kayaknya. Bukan hanya ngebidan aja kerjanya. Jadi ternyata kita bukan yang baru. Fakta menarik. Karena kita mungkin sering nonton yang lain, jadi kita lupa bahwa ternyata kita bukan yang baru. Ya, jadi gitu ya. Itu dengan jurnal itu kita akan menjangkau wawasan-wawasan yang lebih luas. Itu kayak gitu kita mesti ya. Nanti apa yang antum lakukan kalau OJS-nya udah berdiri? Ya diurus. Cara ngurusnya gimana? Antum bikin ini kayak gini nanti. Ada apa namanya? Headernya jangan lupa, ya kan? Harus dibuat ya. Eh, Header tuh ini bagian dalam jurnal tuh ya, di antaranya ada yang tampilan luar, ya kan? Tampilan luar itu ya tampilan yang dilihat orang ketika dilihat di luar. Tapi ada juga ya tampilan bagian dalam atau istilahnya dashboard. Ya kayak akun kita kalau misalnya di Facebook atau apa kan ada tampilan luar. Nah, tapi tampilan dalamnya kayak apa? Nah, sama kayak gitu. Ya. Di tampilan luar ada headernya. Kalau ada tulisan ini berarti jurnal itu sudah ISSN. Ya kan? Daftarnya gimana? Nanti kapan-kapan akan kita bahas. Tapi yang paling penting ketika antum mendirikan jurnal, itu antum woro-woro dulu kita mau dirikan. Atau kita mau mengonlinekan jurnal kita. Gitu. Apakah antum mau mengonlinekan yang lama? Tapi kan tadi saya pernyataan kami itu nggak bakal mengganggu nanti akreditasinya tuh. Iya. Ya nggak Ketika masalah. Antum onlinekan aja yang lama. yang satu dan yang kedua beda itu. Mana yang satu yang kedua beda? Maksudnya kan Oh, ini kan volumenya ya? ya pertama itu kedua tentang nanti kan kedepannya mengenai isu-isu PKM gitu. Ya, Dan sekarang kan itu masih bebas sih. ya. Itu berpengaruh nggak? Ya bisa berpengaruh. Cuman bisa dibuat begini, ya kan? Misalnya volume satu untuk artikel konsep. Nanti volume 2, bukan volume 2, nomor 2, nomor 1 untuk artikel apa namanya mahasiswa. Ini nomor 2 untuk apa namanya PKM. Itu juga bisa. Ya. Jadi eh, dan PKM juga lihat-lihat dulu mau PKM apa nih, ya kan gitu kan. Tapi kalau nggak bisa diterima atau nggak bisa dimasukkan ke jurnal kita, jangan dipaksa. Caranya gimana? Kerjasama ke jurnal yang tadi saya sebut tadi. Nanti butuh artikel nggak? Tukeran yuk. Nah, kayak gitu. Ya. Supaya apa? Jurnal yang bagus itu biasanya isinya artikelnya dari banyak orang, bukan hanya kampus sendiri. Jadi sebuah pikiran yang salah kalau "Oh, saya mau bikin jurnal, nanti artikel saya terbitkan semua di situ." Lah kalau kayak gitu antum mending bikin buku. Kalau antum mau bikin jurnal, undang semua penulis dari manapun itu untuk nulis di sini. Ya, ini edisi pertama jurnal yang saya kelola itu sudah dari 6 negara: Indonesia, Mesir, Australia, Saudi Arabia, ada Italia, ada Turki. Ya kan? Nanti di jurnal ini yang edisi edisi pertama loh ya. Ini edisi kedua nanti artikelnya tiga-tiganya dari 4 artikel dari luar negeri, sisa 2 dari Indonesia. Itu pun kolaborasi internasional. Bayangkan, internasional. Itu udah ngomong kayak gitu. Nah, jadi itu sebenarnya peluang untuk jurnal mahasiswa kita sekali terbit lebih dari yang punyanya tetangga. Bisa kayak gitu, bisa. Nanti punya nggak kakak kelas yang udah di luar negeri? Ya udah suruh nulis. Mana tugas ente zamanan? Sini, terbit dari jurnal sini. Gitu, ya kan? Itu aja, selesai, selesai. Coba mahasiswa sono apa sono. Apa mereka keluar negeri? Enggak mesti. Iya, tapi nggak sebanyak kita. Kita ini tahu-tahu brujul ada di Rusia, brujul ada yang di Jepang, tahu-tahu kutuk ada yang di mana atau ada yang mana. Memang nggak pada nginfoin, itu orang pada pergi ke sana semua itu aset itu. Kalau mereka nulis artikel terbit di tempat kita itu terhitung mahasiswa luar negeri. Nah, itu menariknya gitu. Itu kalau
Itu yang akan menarik untuk dijadikan poin akreditasi. Nah, gitu. Saya bikin jurnal ini memang untuk internasional. Nanti saya akan ajukan ke akreditasi internasional yang dia itu ada dua akreditasi internasional dunia, yaitu Scopus dan juga WOS, Web of Science. Cuma dua itu yang internasional dunia. Kalau jurnal nasional Indonesia, akreditasinya ada SINTA namanya. Ini adalah dia punya nama jurnal. Se-Indonesia itu ada di sini datanya. Nah, kayak gitu. Ini biasanya yang sudah SINTA tingkat satu, dia terindeks internasional. Nah, gitu. Jurnal ini juga akan ke situ. Makanya dia dari awal udah internasional. Ya, nanti 2 tahun, ya doakan aja. Kalau bisa berarti jurnal antum juga nanti akan ngikutin. Ya caranya itu tadi. Cari banyak-banyak nasional. Ya, lapar ini. Jadi lapar. Nah, jadi gitu ya. Nah, itu saya kasih wawasan sederhana. Ngapain sih kita diriin jurnal? Terus potensi sama peluangnya apa sih? Gitu. Maka cuma buat proker-prokeran. Oh enggak, ini bisa buat seriusan. Dan antum bisa tetap ngelola jurnal itu meskipun antum sudah nggak ada di Unida. Boleh, boleh aja. Taruh nama antum di situ, ikut ngelola. Itu apa? Nanti antum punya CV, masukkan di CV antum. Saya ngelola jurnal ini. Oh, keren. Antum bisa keterima di kampus-kampus yang butuh pengelola. Gitu. Ya. Jadi ini bukan hal yang sederhana ya. Mungkin antum melihatnya sederhana aja. Oh, ya jurnal ya, ya, ya. Gitu. Loh, enggak. Ada peluang untuk satu, kita dikenal masyarakat internasional. Itu tergantung kitanya. Ya, saya di sini misalnya, saya mencari editorial board itu, saya meng-email semua orang ini, semua orang luar negeri ini sudah saya email semua dan mereka siap untuk ikut tim editorial. Itu semuanya. Ini di sini katakanlah 15 lah ya. Ini udah 5 benua, 15 orang dari 5 benua ini udah jawab. Yang saya email itu sampai 70-an orang. Yang jawab cuma 15. Berarti sebenarnya kita ada peluang untuk narik orang luar negeri untuk kita. Kalau antum udah kenal mereka, antum datangkan apa namanya mereka untuk jadi pemateri di sini, tinggal tinggal zoom aja. Ayo. Ngomongnya bahasa Inggrisnya terserah deh siapa yang pintar lah. Sir, we have conference with so I invite you to be a keynote speaker ya. Terserah ente gimana. Terserah ente. Ya bisa, apa bakal mau. Tapi jangan sehari 2 hari suruh jadi keynote speaker nggak bisa. Biasanya kalau orang luar negeri minta waktu 6 bulan, 5 bulan kayak gitu. Ini salah satu editor ini ngajak ngajak kami untuk ikut seminar di tempatnya secara online. Tapi nanti bulan Juni 2024. Acaranya Juni udah ngomong sekarang. Dari November malah kemarin ngomongnya. Ya emang kayak gitu di luar itu. Jadi nggak kayak kita yang bangun candi dalam semalam tuh nggak. Kita. Kita bikin jurnal. Satu malam baru jadi. Kayak gitu orang luar negeri itu kerjanya. Makanya kenapa hasil kerja mereka bagus? Itu bukan karena mereka ikhlas lillahi ta'ala, bukan. Bukan karena mereka teknologinya canggih, ya salah satunya sih. Bukan karena mereka orangnya banyak, ya mungkin nggak salah satunya. Tapi memang masa kerjanya lama. Itu. Ya gimana KNT akan bagus sekali orang fix-fixnya acara baru 2 hari 3 hari sebelum acara, ya apa enggak? Ya kan? Ya bagus, Indaka kan. Indana. Kalau penampilan di luar negeri itu direncanakan setahun sebelumnya malah. Itu kayak gitu. Ya, jadi nggak ada nanti. Majukan. 3 hari lagi. Nggak ada kayak gitu. Ya, ya orang orang itu mau nulis jurnal internasionalnya prepare-nya 2 tahun. 2 tahun ke depan. Jadi artikel yang terbit di jurnal hari ini, misalnya di jurnal internasional, bidang ilmunya apa ya? Ini siapa namanya yang pojok itu? Oh sih bidang ilmunya apa? HI. Coba kita Journal of International Relation. Nah, ini. Di Jurnal International Relation punya SAGE. Artikel yang terbit di sini nih, ya kan? Dia itu
bukan bukan pagi kemarin masuk besok terbit kan gitu. So kita lihat jurnal itu dia kadang-kadang bisa untuk kita lihat riwayat artikelnya. Itu sudah salah satu cirinya ya. Ini ini apa ya kira-kira ini? Ini jurnal juga profesor yang nulis profesor. Iya, referensi banyak. Dia tulisan serius sih, bukan main-main ini. Jadi ada apa namanya artikel mungkin dia artikelnya itu ditulis kapan baru terbit ketika itu. Ya. Baru terbit Desember. Ini artikelnya sudah kapan ditulis baru terbit. Jadi kayak gitu. Termasuk kita juga kalau mau menerbitkan eh, jurnal yang tipenya OJS kayak gitu, ya sekarang kita persiapannya mungkin nanti terbit Maret April gitu, ya kan? Lalu edisi yang lama dia makan saat masa mau dibakar, ya bisa aja untuk nanti gabungkan untuk edisi misalnya eh ini dua doang nih yang ada. Kayaknya dulu pernah ada deh 2017 atau 18 nih. Saya pernah lihat kalau nggak salah. Afkar juga namanya. Lah ini buktinya udah volume 2. Berarti kan ada yang satu kan? Mana tuh? Dilihat kamu coba lihat tidak ada, tapi nanti coba kamu ada masih ke perpustakaan pusat. Saya yakin ada. Itu kalau nggak 2015 atau 16 saya agak lupa saya. Saya kira itu masih di sini kok. Itu saya masih S2 di sini. Ada itu ada. Saya yakin ada. Kalau nggak, antum coba tanya Ustadz Usama. Ada yang tahu Ustadz Usama nggak? Yang di Syariah. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Yang sama Oh, oh. Itu di BKU. pas itu demanya Ustadz Usama itu kalau nggak salah. Saya ingat saya. Iya. Oh nggak salah 2015 atau 16 gitu. Atau 17 agak lupa. Tahun segitulah intinya. Ya. Itu ada volume satunya. Ya. Jadi itu nanti potentially itu berpotensi untuk kita jadikan nomor satu. Gitu kan? Nanti ada yang apa namanya nomor dua. Mungkin ini satu, dua, nah, ini nomor tiga. Nanti yang online gitu kan? Yang online yang paling baru nanti adalah nomor apa ya? Nomor empat. Berarti dia volume dua, nomor dua. Ya, jadi ada volume satu, nomor satu itu tahun lama. Volume satu, nomor dua ini 2021, ya kan? Kita rubah kan gitu kan? Untuk online version kita kita pindah gitu. Ya. Nanti volume 2 nomor satu ini 2023. Ya. Nanti volume 2 nomor 2 lah ini yang baru nih. Nanti kita tunggu. Kayak gitu. Itu salah satu strateginya supaya biar nggak gimana nanti ya Sat, ya, yang lama-lama terbitkan aja online. Nah, itu malah bagus. Kayak gitu. Ya. Jadi itu gambaran saya. Ketika nanti jurnal yang lama terus diapakan kalau kita udah mulai OCS, yaitu kita merger. Ya, saya yakin ada. Kemungkinan karena ada tiga, ya. Jadi ada volume, ada nomor ya. Volume itu adalah tahun biasanya untuk menunjukkan tahun. Kalau nomor itu biasanya terbitan satu tahun dia punya terbit dua kali, berarti nomor satu dan nomor dua. Satu tahun terbit tiga kali, berarti sampai nomor tiga. Gitu. Besar minimal berapa artikel untuk jurnal? Minimal lima, ya. Minimal berapa? Lima. Minimal lima. Terus jangan lupa kalau nanti antum memang mau bangun OJS di dalam jurnal selain ada editorial ada reviewer juga. Ya. Ini jumlah reviewer buat apa Sat, jumlahnya? Jumlah reviewer itu menunjukkan berapa kapasitas artikel yang akan bisa masuk ke situ. Kalau suatu jurnal artikelnya 5, dia minimal direview 2 orang. Berarti 5 artikel itu reviewernya berapa? 10. Saya sengaja nyari reviewer sebanyak mungkin supaya nanti ketika terbit dia bisa menerbitkan juga banyak. Meskipun sekarang masih 5 masih 6 ya nggak apa. Nanti akan saya butuhkan. Kayak gitu. Jadi saya terus buka terus. Gitu. Nah ini ada dari semua. Ini nggak ada yang sama kampusnya ini. Universitas Darussalam Gontor ini nggak ada malahan. Satu atau dua itu aja. Karena saya sasarannya orang luar. Ini bude-bude ini nggak tahu saya udah mak-mak studi lanjut apa gimana international relation juga. Ada orang luar negeri juga
Bangladesh. Ini bukan perindapan ya tapi ya. Ini ada orang mana lagi nih? Orang Mesir ada apa namanya? Ada orang mana? Orang Aceh ada orang ini, orang ini, orang ini. Ini saya punya semua nomornya. Kalau antum mau kontak salah satu dari mereka, sebut nama saya, antum ajak join di jurnal antum juga boleh. Gitu. Semua itu saya punya nomornya. Semua reviewer di sini. Ini gimana? Mau izin, tapi kalau ini nanti ada irisan nggak gitu? Oh enggak, kita bikin perjanjian di awal. Ya kan? Ini free. Ya. Jadi Anda boleh ikut di sini. Kenapa kok mereka mau? Di antaranya mereka butuh untuk laporan kinerja dosen. Jadi gratis mereka. Enggak apa. Kan review artikel berapa paling? Nggak nyampe sejam. Simpel aja. Tapi kalau kinerjanya mereka dapat, udah. Mereka kasih SK dapat. Ya. Ya, memang saya sengaja nyari reviewer baru. Nanti mereka akan saya ajak untuk peningkatan diri juga. Jadi saya ajak, saya kasih wawasan untuk publikasi internasional dan lain sebagainya supaya mereka juga meningkat publikasinya. Jadi cara kita memberikan apa ya kompensasi buat mereka itu apa? Kita kasih akun tuh rating. Nah, mereka boleh, gitu kan? Kita kasih fasilitas apa namanya? Itu apa? Cek plagiasi tadi itu kita kasih fasilitas Zoom gratis kalau mau pakai. Kita mau kasih fasilitas apa lagi? Kita kasih gitu. Jadi pertama jangan mikir uang dulu. Nanti mikirnya nanti kalau uang. Banyak orang-orang di sini dan ini juga saya kenal semua insya Allah tahu juga tentang saya insya Allah itu insya Allah akan mau diajak ya. Kalau enggak numpang nempelin nama di sini nanti kita yang bisa ngerjakan. Jadi kadang-kadang jurnal itu kalau sudah besar itu mungkin pengelolanya cuma satu atau dua, apalagi yang Sinta dua gitu kan. Tapi dia itu nama-namanya banyak di situ. Cuman dia yang ngelola ya orangnya cuma sekian aja. Yang review nanti dia, terus dia ngelanjutkan reviewer yang sudah nge-review, biasanya kayak gitu. Dia orang luar negeri cuma nge-review dikit aja karena waktunya nggak sempat, nanti saya lanjutkan lagi, bisa kayak gitu. Ya kan? Atau didelegasikan ke siapa, asisten mereka, kadang kayak gitu. Ya. Jadi kadang-kadang orang luar negeri itu kayak gitu. Atau di Indonesia yang profesor-profesor itu sering kali kayak gitu. Jadi saya kasih tahu gambarannya. Kenapa kok kita harus nyari orang-orang luar ini? Ini akan menjadi nilai untuk akreditasi. Oh, berarti reviewernya banyak. Ya, kan gitu kan. Oh, berarti jurnal ini serius mulanya. Betul. Kayak gitu. Maka antum bisa ngajak mahasiswa. Tapi syaratnya, reviewer itu diakui dari publikasinya. Ini salah satu, ini mahasiswa pasca ini. Saya terima. Gitu. Dia kayaknya nulisnya cukup aktif, saya lihat. Oh, bolehlah kalau aktif nulisnya. Jadi ya, sebenarnya kayaknya orangnya biasa aja. Tapi dia, kalau saya lihat, kalau kita lihat ya, dia nulis di jurnal-jurnal yang kecil-kecil. Jurnal-jurnal yang baru-baru, baru-baru, ini jurnalnya pada baru-baru. Maka dia mudah terbit. Maka kalau antum, tugas kuliah antum itu mau dijurnalkan, carilah jurnal yang baru-baru. Cepat terbit biasanya. Ya, atau antum kasih tahu saya butuh jurnal ini gimana? Wah, sini saya carikan orang, tawarkan, siapa yang mau? Gitu. Ya, itu mungkin dalam waktu 1 atau 2 bulan sudah terbit. Ya, ini seperti yang dilakukan orang ini, kayaknya dia tahu strateginya untuk ini. Tapi dia mungkin nggak punya jurnal yang sudah cinta atas, itu mungkin nggak. Tapi dia, ini jurnalnya satu-satu, kecil-kecil semua. Satu, 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 tiga, dua, ini kan empat, ini kan. Satu, 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 dua. Gitu. Ya. Jadi kemungkinan dia caranya kayak gitu. Tapi berhasil, cara dia berhasil, bisa dipakai. Jadi, oh ternyata kayak gitu. Iya, jadi semua orang yang di sini minimal reviewer itu high indeksnya ya minimal sekian lah, punya kutipan di atas 50 lah, punya citasi di atas 50 lah, itu juga boleh. Gitu, ya. Jadi kita, ya kalau baru-baru mungkin yang ini kita terima, nggak apa-apa. Nanti, nanti antum kontak aja, ajak untuk reviewer jurnal mahasiswa. Nah, kayak gitu. Mesti mau, insya Allah mau. Ya. Jadi saya sudah punya ini 40-an, 30-an ada. Kalau antum cuma butuh 20, ada. Antum cuma butuh 15 saja, ada juga. Beda kampus, beda kampus. Ya.
Kalau teman antum di luar negeri bisa nggak usah diajak? Bisa, syaratnya asal punya Google Scholar kayak gitu aja lah. Kalau nggak ya nggak usah kan. Kalau nggak, mending dia nulis, itu juga bagus. Bisa dihargai sebagai autor luar negeri. Kayak gitu. Ya. Ada lagi yang mau antum tanyakan? Itu tantangan jurnal OJS. Dia harus punya visi yang nggak singkat, panjang. Ada yang mau nanya? Peluangnya atau antum merasa "Set, kalau kayak gini gimana ya kira-kira?" Tanyakan. Itu yang terdiam dan membisu, punya ide nggak antum? Nah, apa? Belum. Ada teman nggak di luar negeri? Nggak ada. Itu nggak punya teman berarti. Ada, cari teman-teman yang di luar negeri, yang kuliah di luar negeri. Itu semester berapa? 4. Cari temannya yang suka Instagram posting lagi di Qatar, apa lagi di apa? Di Mesir, apa di apa. Kan mesti ada. List namanya, antum minta tugas kuliahnya, bahasa Arab boleh, taruh di sini. Ya, itu saya tantang antum untuk volume 2 nomor 2 nanti cari anak-anak luar negeri. Cari teman-temannya luar negeri. Jangan hanya Mesir doang, Mesir semua. Ini bukan jurnal Mesir. Saudi Arabia ada, Turki masih banyak, ya kan? Cino kalau ada, ya Cino. Malaysia ada, Brunei masih ada lah. Ada semua kalau kita nyari. Ya, perindapan, ada nggak yang sekolah di perindapan? Ada teman saya S3 di India itu dia. Wah, nanti suruh perindapan. Lalas tuh perindapan. Ini takut, ini enggak. Cari nanti. Jangan-jangan ada teman-teman ente yang guru rumah surjitan kadang-kadang gitu. Tahu dia di mana. Nah, itu culik. Gitu. Ajak nulis atau tempel namanya. Cuma 2 pilihan. Ajak nulis atau tempel namanya. Ya. Pertanyaan anak yang kedua, itu dari yang satu ya. Tantangan anak yang pertama, cari luar negeri. Catat. Cari orang luar negeri. Ya, yang kedua, kapan volume ini mau terbit? Volume Iya, 2-nya. kalau di target tulisan itu sebenarnya tanggal kami itu udah call for paper Ah, untuk volume kedua tuh. mana? Itu Call for paper-nya mana? ada di musik itu. Di Mesir. Ya maksudnya call for paper buat teman-teman Unida. Tinggalin teman-teman udah nggak akan nulis. Iya, artinya dengan itu dan kayak ke Dema-Dema di kampus cabang juga disebarkan. Tapi melihat yang tadi aku bicarakan itu ya kami juga optimis sih Sat. Iya lah, Kebetulan kan ada jelas beberapa lah. teman juga di luar negeri Nah gitu itu, kan. pakai itu. Kemungkinan bulan Februari udah selesai. Jadi kan ini juga kan sistem OJS-nya belum gitu. Maksudnya pembuatan OJS-nya dan lain sebagainya belum gitu. Mas, OCS itu bisa berdiri 3 hari. Cuman pertanyaannya, artikel-artikel ente ini bisa terbit nggak? Itu aja. Karena proses penerbitan di jurnal, kalau untuk akreditasi, dia harus melalui ada review, ada apa, banyak. Ini kayak gini nih. Ini, ini yang udah terbit. Dia ada proses. Kalau nanti antum mau akreditasi ke Sinta, itu nanti asesornya ya atau penilainya dia akan login ke sini, dia akan lihat nih. Ini ada reviewnya nggak? Oh ada. Di review berapa? 2. Yes. Kapan masuknya? Tanggal sekian. Selesai reviewnya kapan? Tanggal sekian. Terus dia ada proses yang ini nggak? Produksinya kapan? Gitu. Oh tanggal sekian. Jadi dia akan lihat runtutan tanggalnya. Ini Candi Borobudur, Candi Prambanan atau jurnal beneran? Candi Prambanan dia sehari aja. November misalnya. Januari tanggal 2 OJS yang berdiri. Tanggal 3 artikelnya masuk. Tanggal 4 artikelnya terbit. Itu Candi Prambanan, bukan jurnal ilmiah. Ya. Kalau begini kan eh, jadi mungkin kami buat dulu OJS ini buatnya gimana sih? Apa Eh, ini yang buatkan kita aja. dari Iya. website saya ambil? Antum itu. Cuma satu yang saya tantang. 2 itu aja tadi pertanyaannya. Maksudnya kan ini itu kan maksudnya kan kami juga ketika apa ya memberikan atau menginisiasi ke teman-teman yang di luar negeri harus ada di Google-nya gitu bahwasannya jurnal ini tuh udah ada gitu. Itu Oh, kan ada. menjadi tantangan. Jadi Bisa. tadi itu ada inisiasi bahwasannya
eh, ini berdiri jurnal ini. Jadi bulan-bulan sekarang yang tulisan-tulisan ini masuk. Jadi kan dua volume ya, kan? Ya, Volume pertama, volume pertama itu isinya jurnal tulisan semua mahasiswa Unida. ya boleh. Yang kedua itu ada penyertaan orang-orang luar Unida. Nah, boleh aja terserah sih. Atau ya, kita anggap yang lamanya kita anggap mati aja. Kita hidupin mulai 2024. Jadi kita nggak kehabisan stok artikel untuk dari Unida. Paham? Iya, iya maksudnya gitu berarti maksudnya yang pertama itu tuh yang dari situ milik. Ya, kita nyeleksi dari yang udah lama, kita gabung sama luar negeri. Itu juga betul. Ya. Ya kan? Nah, untuk dirikan OJS-nya, ini saya kontak tendik saya ini kayaknya lagi ada acara apa tahlilan apa apa, saya nggak tahu nih, belum belum balas ini. Ya. Nanti dia yang bikin kan nanti. Ya. Ini masih ada di sini. Ini ada satu kalau nggak salah yang belum belum apa namanya. eh ini ada satu OJS yang masih kosong ini. Nah, nanti kita akan ganti namanya Jurnal Mahasiswa. Gitu. Ada Untuk dua atau tiga. nama sendiri itu udah yang berdasarkan dari antum itu udah kena atau Boleh aja. Tapi saya kasih saran ya. Pertanyaan saya satu aja. Ini bidang ilmunya apa? nah makanya tadi waktu di awal kenapa kami inisiasinya PKM Hmm. soalnya nggak ada bidang ilmunya. Oh, PKM ini kreativitas mahasiswa. Iya. Dan Hmm. sedangkan yang namanya PKM kan lumayan luas gitu. Jadi ada kemudahan di dalamnya ketika mencocok-cocokannya gitu. Ya, ya, saya paham kok maksud nanti. Sebenarnya ada alternatif, ya kan? Alternatif kita mau jurnal apa? Kita bingung disiplin ilmunya kan? Iya. Saya kasih tahu alternatifnya. Kita bisa punya alternatif. Skop jurnalnya adalah jurnal metodologi penelitian. Jadi yang semua yang ada di sini itu bisa masuk asal metodologi penelitian, asal judulnya nanti kita tambah perspektif apa atau metodologi apa menggunakan metodologi apa kayak gitu aja. Itu salah satu cara yang paling mudah untuk membuat skopnya bisa beranak kemana-mana. Metodologi penelitian, jurnal penelitian mahasiswa. Skopnya apa? Skopnya emang kita fokus pada metode Metodologi. penelitiannya. Jadi nanti kita akan ganti-ganti judulnya penelitian misalnya hukum milih pemimpin kafir. Metodenya apa? Nah, kayak gitu. Ya kan? Telaah berdasarkan metode. Nah, ini tambahin metode, metode, tambahin metode semua ini. Oh, ini sudah metode emang bener. Bisa-bisa diakali kayak gitu. Ya. Ini salah satu cara gampang untuk ngakali ya kayak gitu nanti. Kalau jurnalnya udah jurnal PKM, wah itu cuma PKM doang yang masuk. Kan gitu. Yang nggak PKM nggak masuk. Kayak gitu. Tapi kalau jurnalnya kita bilang jurnal metode penelitian, gitu kan? Tingkat mahasiswa bisa masuk. Kenapa? Karena judulnya bisa kita ganti, tambahin metode, ya kan? Korbannya paling nanti dalam artikel itu kita nambah metode. Nah, itu aja. Itu cuma itu aja. Tapi nanti semua bisa masuk. Misalnya nih, penerapan eksempel non eksempel dalam pembelajaran mutolaah kelas 2 KMI. Nah, bisa kita rubah nggak judulnya tambahin metode? Bisa. Nah, gitu kan? Pembelajaran mutolaah kelas 2 KMI. Perspektif metode apa? Nah, bisa kena itu nanti nyangkut. Yang lain bisa kita tambahin lagi, nyangkut lagi. Terus angkut lagi semuanya metode. Oh iya, jurnal metode. Orang akan bisa mikir kayak gitu. Oh iya benar. Gitu. Terus saya lihat belum ada jurnal metode penelitian di Indonesia. Belum ada. Itu bisa pakai itu kalau mau. Sebenarnya udah ada sih. Ini sudah, saya kemarin juga dimintai usul sama orang luar juga. Mereka mendirikan jurnal. Itu kelihatan ya di situ kan ya. Iya, saya lihat. Ini ada, ini, nah ini dia. Ya, ini jurnal metode. Sebenarnya awalnya orang itu nanya-nanya doang sih, punya ide nggak sih untuk ini, untuk saya ajak jadi tim lah, tim apa ya, tim-tim aja taruh namanya di situ. Skopnya gimana? Ini penelitian bidang sosial humaniora dengan menekankan metode dalam penelitian. Ini semuanya masuk, sosial humanioranya masuk, yang penting ada metode dalam penelitian. Nah,
Jadi methodological aspect of study and research concerning social science and humanities. Jadi ini isinya ilmu sosial kan gitu. Nah, antum ada tekniknya ada nggak? Ada, biarin aja. Yang penting metode. Kalau ini kan sosial, bukan teknik. Gitu. Ya, jadi kadang-kadang ya orang-orang itu usil gitu loh. Hanya "Ustaz, ada ini nggak? Ada, saya punya ide." Nah, nah kita pakai juga ide itu. Karena itu udah kita ngomong jurnal penelitian mahasiswa, berarti penelitian emang kata kuncinya. Ya kan, metode penelitian. Cukup. Iya, jadi itu saran saya loh. Jadi permasalahan tadi udah teratasi ya. Untuk skop jurnal gimana? Nah, kita skopnya metode penelitian. Nanti kita rubah semua judulnya. Kita ngedit kapan? Main di sini nggak apa, kita ngedit. Kantornya di mana tuh antum tuh? Di atas Sir. Atas sini. Lantai 2. Oh, Lantai 5. itu kantor beneran atau kantor-kantoran? Lantai. Oh, kantor-kantoran. Itu kan di sini Soalnya aja. lebih lebih biasa mungkin kan jadi. Nah, nanti kalau lagi ini set kita mau ngedit nih di sini yang ada AC-nya, yang ada ini boleh sini. Tapi kerja beneran. Ya, kalau perlu saya juga ikut atau Zoom juga nggak apa-apa. Yang penting antum kita fasilitasi supaya antum bisa belajar. Ya, target saya gitu. Dari kemarin kita tuh pengen memfasilitasi anak-anak mahasiswa yang pengen tahu jurnal untuk bisa tahu. Makanya ada asisten, ada apa, ada apa, ada apa. Memang kami adakan untuk itu. Ya, jadi kita nggak usah apa ya, nggak usah sungkan. Saat ini kita gimana tanya aja. Insya Allah kita fasilitasi. Ya, apa yang saya cari? Yang saya cari sederhana aja. Supaya nanti kalau ini jadi amal jariah kan baik-baik saja kan. Kali aja nanti antum, wah saya mau kerja apa ya? Susah sekali Gen Z mau dapat kerjaan. Wah, itu jadi pengangguran. Itu bisa ya ada. Sekarang ini trennya jurnal-jurnal ini dikelola organisasi. Kampus-kampus itu ada, cuman dia nggak bertambah. Tapi organisasi yang ngelola jurnal itu banyak sekali. Ya, contohnya tadi itu ada .com, ada apa lagi ya? Eh, apa namanya itu? Banyak sekali jurnal-jurnal itu. Hmm, Jurnal.org itu. Jurnal-jurnal yang isinya adalah apa namanya organisasi. Ada juga yang saya jadi reviewernya, contohnya ini nih. Ya, ini organisasi, mana lagi ya? Ini organisasi juga .com. Com lagi. Com itu usaha berarti itu. Multidisiplin ini ini organisasi juga nih. .com. Ini apa ya? .com, ini .com. Banyak. Ini .org. Lihat ya antum. Antum lihat .id ya kan? Kampus bukan? Bukan kampus. Jawabannya adalah bukan kampus. Jadi bukan kampus, bukan. Terus ngapain dia bikin jurnal? Nah, itu tadi ada motif ekonomi. Motif ekonomi, saya kasih tahu motif ekonominya. Di jurnal itu kalau dia udah terindeks cinta, dia bisa masang tarif publikasi. Itu. Jadi dia usaha ya yang dia usaha. Tapi 2 tahun pertama dia memang harus puasa. Kenapa ya? 2 tahun pertama kalau jurnalnya belum bisa terakreditasi, biasanya Sinta itu menerima akreditasi setelah 2 tahun terbit. Ya ini saya ikut juga ini .org juga, ORG. Ya dia punya apa namanya biaya publikasi nggak kira-kira? Setahu saya dia punya kalau nggak salah. Saya jadi reviewer juga di situ. Isinya ilmu lingkungan. Nah, ini saya ikut nih. Kayaknya saya satu-satunya Unida Gontor deh yang ada di sini. Satu doang, nggak ada yang lain. Ya, jadi kita asik-asik aja. Ikut sini, nge-review situ, ikut, gitu. Ya, biasanya udah mulai berbayar. Ini sebenarnya. Nah, masih gratis ini. Ini ada juga nih, .com. Ini yang ngelola orang India ini. Orang nawarin saya ikut, oh, ya, ya. Dia nggak ngomong bahasa India, juga tahu tuh. Tahu-tahu nanti dia terindeks internasional ya kita nggak tahu. Biaya publikasinya ada juga nih. Tahu saya ada biaya publikasinya. Kayak gitu. Ini juga nih. Ini kayaknya akan jadi jurnal internasional. Karena saya lihat ini ada biaya publikasinya nanti. Wah, nanti akan ada biaya publikasinya. Ya, gitu.
Jadi kayak gitu. Jadi kenapa kok banyak jurnal-jurnal yang sekarang ini berdiri dan dia bukan dari kampus? Saya kasih tahu motif ekonomi. Nah, 250.000. 250.000. Ini terbitannya berapa satu kali? Itu ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 kali 250.000. Eh, 2,5, 2 jutaan. Itu antum terjadi selama berapa tahun? Antum bisa naik haji mungkin. Bagaimana saya nggak paham lah. Ya. Jadi kayak gitu kita mikirnya. Orang mikirnya bukan kita ya. Nah, kita di sini cuma fasilitasi antum biar bisa meningkat. Nah, gitu aja. Ya. Saya kasih tahu antum wawasannya kayak gini nih. Di luar udah kayak gini kita. Ya. Kita di luar kayak gini. Meskipun kita di Unida kan kalau di Gontor semuanya keikhlasan, ya enggak? Nah, iya, saya ngajar juga keikhlasan. Saya pinginnya antum bisa. Kalau antum bisa kan, nah bagus buat antum. Gitu kan. Ada biaya publikasi. Ini jurnal ada biayanya loh, 200.000. Bayangkan berapa artikel yang dia terbitkan. Kita lihat nih. Tuh dua, ini baru baru dua ya. Dia udah volume 2, udah 2 tahun. Ya. Ini multidisiplin, pengabdian multidisiplin. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali 200. Ya. Ya jelas. Makanya nanti antum sudah alumni pun tetap ngelola. Itu penting. Kenapa? Itu nanti antum akan dikenal pengelola yang lain. Ya, antum sama kayak jadi influencer. Antum jadi influencer akan diketahui influencer yang lain. Antum jadi pengelola jurnal akan diketahui pengelola jurnal. Itu kayak gitu. Meskipun ini bukan motif ekonomi ya kalau di sini ya, tapi saya kasih tahu wawasannya kalau di luar. Ya, jadi gitu ya. Itu kenapa saya ajak antum serius karena ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Ya, bagi yang belajar bahkan juga yang nonton juga. Ya, ada pertanyaan lain? Seolah berarti kapan ya kita mau nih ya? Saya kontak dulu ya tendiknya. Mungkin dalam minggu ini udah ada. Ya, kemungkinan dalam minggu ini udah ada. Nanti rajin-rajinnya ke sini kalau kosong atau apa, minta diajarin ini, minta diajarin itu, nanti akan diajarin. Insya Allah diajarin. berarti untuk bulan-bulan ini yang volume, jadi kan kita tuh nanti Nah, volume satu itu ya, tulisannya yang sudah dulu gitu. ya, volume satu nomor satu misalnya kita terbitkan nanti Juni 2024. Nggak bisa bulan-bulannya gitu. Hah? Bulan-bulan Maret, April. Boleh aja kalau antum mau. Kalau nggak kan niatannya ya ya Lah, ini apa mau pakai bulan Hijriah? kalau ikutnya bulan kendala juga ya saat di kami juga kan itu pergantian tuh biasanya bulan Agustus. Ya, Jadi eh, lumayan cocok sih ketika jadi volume pertama itu bulan Februari. Jadi ngikut masih aja mereka. ya terserah. Ya, ya itu bisa antum tentukan bulannya. Februari atau apa, gitu kan. Oke. Kalau misalnya itu pakai bulan Hijriah, saya pikir itu jurnal pertama di Indonesia yang pakai bulan Hijriah. Karena nggak ada setahu anak. Gitu. Kalau untuk Islamisasi itu apa tuh? Islamisasi Februari sama Agustus. Ya udah di bisa di Nah, itu ngapain sama-sama? Nggak kalau harus. nggak Karena gini ya, meskipun antum sudah nggak jabat Dema, antum tetap boleh ikut untuk ini. Jadi antum jangan mikir, oh nanti kalau anu udah Dema, karena kalau nggak salah kalau harus Dema paling nggak setahun bisa terbit 2 kali. Nggak harus juga. Karena jurnal ini bukan kerjaan Dema, dia kelanjutan dari ente ke teman ente, nanti ente masih mau lanjut lagi juga boleh, mau istirahat dulu juga boleh, itu boleh aja, kayak gitu. Jadi misalnya terbitnya Maret sama September, oke aja, kan? Maret September itu malah pas juga, ya. Jangan barengan sama Islamisasi, saya susah bantunya nanti. Saya mikir juga gitu. Kenapa ya? Saya pas bulan Februari, bulan Agustus, saya biasanya agak libur untuk ngecek semuanya, baca lagi, ini lagi, apalagi layout, korespondensi, komunikasi dengan reviewer dan lain sebagainya terbit. Sama juga dengan bulan-bulan yang lain. Ya, kita juga baru selesai menerbitkan Sakofah November lalu. Ini Desember kita terbitkan apa? Nanti Januari ini kita terbitkan apa? Sama terus. Jadi nggak berhenti kita kerjanya. Ya. Jadi nanti setelah antum turun pun
Misalnya bulan September baru terbit, gak ada masalah. Kan gitu kan. Nanti kelihatannya itu punya orang baru, tapi kan yang tahu orang lama kan. Tidak ada masalah. Memang itu hasil usaha, nanti laporkan aja jadi usaha, hasil usaha mempersiapkan artikel untuk September. Udah, selesai. Gitu caranya mikirnya. Ya, gitu ya. Jadi nanti bisa kita tentukan. Volume satu eh, nanti Maret, itu kan? Maret 2024. Oke. Berarti itu gabungan dari artikel yang volume satu yang lama, yang entah kapan udah ada, sama orang luar negeri. Nah, itu makanya saya tantang tadi di awal. Cari orang luar negeri. Oh, tadi itu biar yang orang luar negeri itu di di nomor dua saja semua. Oh ya, terserah deh. Ya kan? Jadi apa ya, volume satu tuh kami coba untuk mewadahi untuk semua kampus cabang aja. Boleh? Atau yang udah ada di sini aja. Iya kan, ya sekalian nunggu call for paper juga terus. Kalau saran saya, volume satu nanti, Ya. ya, oke yang udah ada di sini aja. Ya. Atau gini ya, kita nanti akan lihat. eh ini antum punya filenya kan, yang lama ini kan? Kalau yang itu tidak ada, Sir. Oh, nggak ada. Nah, ini ada. Itu udah dicetak, masih masih banyak tuh di kamar. Sebenarnya kalau ada itu bisa kita lebih cepat lagi. Misalnya awal Februari udah bisa terbit, terus ngajukan ISSN. Syarat pengajuan ISSN itu cuma satu. Pertama udah ada terbitan isinya 5. Nah, gitu aja udah. Kalau itu jurnal, maka dia harus punya ini juga yang tadi saya bilang, reviewer sama editorial. Udah itu aja. Ya. Syaratnya nggak banyak kok. Nanti gimana daftarkannya? Saya bantu. Saya kan pusat pengurusan ISSN di sini. Jadi saya bantu. Banyak jurnal yang kita uruskan ISSN-nya. Kenapa? Ya emang kewajiban kita. Apa ada biaya? Nggak ada. Antum nggak usah mikir biaya. Kalau kerja sama rumah jurnal, antum nggak usah mikir biaya. Antum mikir kerja keras saja. Ya, udah banyak yang kita terbitkan ISSN. Ya, padahal kita baru berapa ini kita terbitkan banyak. Nggak ada masalah. Kita bisa bantu, bantu. Ini ada juga yang lagi revisi, ada yang lagi ini apa, ada yang ini. Terus kita jalan terus, nggak berhenti. Ya, nah kalau nanti OJS-nya bisa selesai, nggak nyampe seminggu, gitu ya. Kemungkinan akan selesai sih, nggak nyampe seminggu. Tinggal desain-desainnya aja. Nah, tinggal nunggu desainnya, gitu kan. Jadi kita langsung upload aja yang lama. Untuk apa? Untuk ISSN. Nah, nanti ISSN-nya terbit cepat nanti. Biasanya 2 atau 3 bulan ISSN-nya terbit setelah itu. Ya, jadi kita akan perlu keroyokan nanti untuk ngurus terbitan ISSN. Nah, itu dulu sih. Itu ya. Kalau saran saya itu tadi percepat aja nggak apa-apa, ya kan? Percepat aja nggak apa-apa. Misalnya nanti terbitnya jadi Februari juga boleh, tapi awal banget Februarinya. Atau Januari akhir juga boleh. Ya, kalau Januari nanti pasangan terbitnya adalah Juli. Nah, kayak gitu. Ya, bisa kayak gitu, bisa aja. Jadi cepat. Kalau nanti OCS-nya udah jadi, kita terbitin, ajukan ISSN, ya kan? Langsung nanti 3 atau 4 bulan udah keluar ISSN-nya, nah, kita siap terbitin volume nomor 2. Apa namanya? Nomor 2, volume satu nomor 2 yang ada orang luar negeri. Terus nanti kita terus jalan terus. Ya gitu ya. Ini makanya harus ada pengelola. Ya, siapa nanti yang bagian desain siapa di sini nanti? Ya, wis terserah nanti yang desain. Ya, desain itu banyak. Headernya perlu didesain, ya kan? Header itu apa? Ini header Mas. Apa ya? Sorry, sorry. Kalau di jurnal tuh ada headernya. Ini header. Ya kayak website lah ya. Ini ada header, ada juga apa namanya? Nanti ada cover-covernya itu juga perlu. Ya desainnya nggak usah terlalu semangat juga apa. Ini kan simpel aja nih. Mana ya? Kayak gini doang. Logonya kagak ada, logonya nggak ada. Tapi diterima kok. Memang bukan soal desain itu. Lah ya isinya ini soal isinya gitu loh. Kayak gini doang loh. Meskipun ini nggak ada yang sama kan gitu. Saya juga desain itu ya bekalnya cuma sholat tahajud aja berapa hari. Bismillah, bismillah, bismillah. Jadi kayaknya bagus ya. Simpel aja kayaknya. Terus antum nanti ada desain yang dalamnya cover. Covernya kayak gini doang. Covernya kayak gini doang. Kalau mau nyetaknya kayak gini doang ya cetak putih nanti kalau
Nomor 2 nanti warnanya hijau muda. Itu aja nanti besoknya ganti lagi apa. Desain-desain saya sederhana aja. Ini covernya kayak gini doang. Iya. Hah? Oh, nggak sih. Banyak yang kayak gini di luar negeri. Saya rujukannya emang luar negeri. Bukan kampung sini atau kampus sekitar. Enggak. Table of content. Nanti gimana layoutnya ini. Ini nggak ada jurnal di Indonesia yang kayak gini. Saya pastikan nggak ada. Ya, yang bentuk table of contentnya kayak gini saya pastikan nggak ada. Nah, terus nanti ada dalamnya, kan gitu kan? Ini kalau kita mau nyetak, kita pengen PISSN atau print ISSN, kita akan diminta untuk bikin ini. Layoutmu kayak apa? Istilahnya gitu. Ya, layoutmu kayak apa? Nah, kita bikinin, saya bikinin ini sederhana aja. Ada informasi pentingnya, editorial, IM scope-nya, bahasanya apa, webnya apa, copyright-nya apa, ada instruction for author-nya apa, udah gitu aja. Ini tabel, ini apa, selesai. Itu namanya front matter. Itu desainnya juga penting itu. Tapi sebenarnya nggak serius-serius amat. Covernya ya gitu tadi doang udah selesai masalah banget. Nggak profesional, emang nggak. Saya bukan nyari itu. Kita kalau antum mau nyari desain-desain jurnal, cari yang internasional. Misalnya antum bisa kampus luar negeri apa yang antum pernah ingat? California Technology University. Bukan bukan kampusnya itu. Nah ini dia. Nah ini dia. Animal history, sejarah hewan. Popo sudah lagi. California history, classical antiquity, komunis, ya kan? Apa lagi nih? Ethnic studies, film quarterly, film mas film, global perspective ini jurnal. Nah, sama aja sebenarnya desainnya kan? Ada kan ini? Ada editorial boardnya, ada, mesti ada. Kalau di luar negeri nggak ada tulisannya reviewer tuh nggak ada. Tapi editorialnya banyak. Ini sedunia ini kayaknya. Temple jelas Amerika, London, San Diego. Ini nggak ada yang Jogja nggak ada di sini nih kayaknya. Surabaya tuh nggak ada. Stony Brook, ada lagi nih. Editornya ini Pak D. Karen Ren. Tuh, Karen Ren. Sopo, boy kan gitu kan. Apa aja isunya? Oh, kita lihat nih all content-nya. Kita mau lihat layoutnya kayak gimana. Klik aja di sini PDF-nya. Nah, kita lihat tuh desainnya kayak apa. Biasanya ada front meternya, tau nggak ada front meternya ya. Nah, ini desain mereka. Oh, ini for editorial. Kita cari yang artikel ya. Ini artikelnya ini. Setahu saya internasional tuh nggak terlalu ini desain. Ini malah ada fotonya lagi. Aneh sekali ya. Ya aneh emang. Makanya saya bilang itu tadi. Ini keranjang semua. Ini bayar semua berarti. Ada yang free. Coba kita lihat. Kita lihat desainnya apa. Kayak gini doang. Kayak gini doang desainnya. Ini webnya. Gitu. After image ini informasinya malah di sini. Ya kan? Jadi kita, oh, kayak gini doang. Iya, kayak gini doang. Ini apa ini ya? Tahu saya. Seni ini, jurnal seni. Ini apa ini seninya? Jadi kayak film-film di manga-manga Jepang ya ini ya. Terus ini seninya. Ini seni totok apa gimana nih? Ini kena ubur-ubur apa gimana nih? Kayak gitu. Nah, makanya. Ya. Ada nggak usah contohnya jurnal Indonesia gitu yang dia terindeks internasional? Ada. Ini jurnalnya. Ini punyanya UI. Dia terindeks internasional. Autornya banyak orang luar negeri. Ya.
Barbara Young ini kan nggak mungkin orang Trenggalek atau mana, nggak mungkin. Sarah Javetsa, Charles Muro itu kan nggak mungkin orang Tuban, atau orang mana kan nggak mungkin. Ini kata pocan, kata pocan ini mungkin orang orang Thailand, kata pocan ini. Ini Muhammad Reza siapa ini? Ini bukan, nggak mungkin orang sekitaran Serang atau Banten, nggak mungkin. Layoutnya kayak gimana? Ini arsitektur ya jurnalnya. Kita lihat nih isinya apa jurnal. Kayak gini doang. Hah? Kayak gini doang. Iya kayak gini doang. Aneh kan? Dipikir-pikir. Tapi emang yang penting adalah isinya. Ini jurnal filsafat desain. Filsafat desain. Kan kita di sini nggak ada. Filsafat ngomong ngalor ngidul kan. Ini filsafat tapi ngomongin desain. Ini desain tuh kayak apa? Ini kayaknya artinya apa? Gitu kan. Tujuannya apa? Terus diterangin di sini. Kayak nggak punya kerjaan. Loh ini loh. Nih, it is not possible to understand the origin or formation of or interior architecture. Oh, ini itu origin apa namanya? Asal usulnya itu gimana? Oh, interior desainnya gimana? Dekorasinya gimana? This research address the emergence of interior architecture. Oh, dia itu mau nyari maknanya itu apa? Ya, hubungannya apa antara satu desain dengan diagram dan lain sebagainya itu? Konsepnya apa? Gitu aja. Dia menghubungkannya gitu. Dari dekorasi. Ini ngomong di dekorasi. Emang ini jurnal filsafat desain gitu. Jadi filsafatnya UI itu bukan bukan filsafat yang kita masih bertapa kayak kita di sini. Dia udah filsafat desain, dan filsafat yang lain-lain. Ya. Filsafat desain, filsafat di sini kan dia orangnya ngalor ngidul kan gitu. Nah, kalau di sini udah ngomong yang lain. Ada lagi nggak Zat? Ada. Kita lihat lagi di Sinta ya. Ya, ini bisnis, pendidikan. Ini punyanya UNY. Atau bisa lihat di webnya. Layoutnya kayak apa? Lihat. Lihatnya di mana, Ustaz? Antum kalau enggak bisa lihat di current. Jurnal itu ada current. Current itu terkini, gitu ya. Nah, ini ada nih. Ini Vladimir Mecav. Ini yang jelas bukan orang Surabaya atau Madura. Bukan, bukan ada Rusia. Nah, ini internasional semua. Maroko. Lagi nih. Kazak. Gitu kan? Lagi nih. Udah internasional semua nih. Ethiopia. Ya, gitu. Nah, kita lihat nih orang Ethiopia layoutnya gimana. Nah, ini ada logonya, kayak gini doang. Tapi ini internasional. Ini ada diterimanya kapan, direvisi kapan, acceptednya kapan, kapan terbitnya. Nah, itu penting. Ada kayak gitu. Ya. Apa di tempat antum ada, Ustaz? Ada. Ya. Nggak usah deh. Ini ada nih. Kapan submitnya, kapan reviewnya, kapan publishnya. Ada. Ya, itu salah satu syarat juga. Ya. Ada abstraknya wajib. Tuh. Ya. Saya pikir kita bisa kalau nyari orang internasional, karena teman-teman kita kan tersebar di berbagai negara. Walaupun di sini dulu nggak suka ikut kegiatan bahasa, tapi tahu-tahu dia ke mana nggak suka dipakai juga. Nah itulah hebatnya orang-orang kita nih. Ya, jadi gitu ya. Setelah ini, antum mau maju atau mau mundur? Gas, kalau bisa. Gas ya. Soalnya kan kemungkinan tahun depan saya keluar Dema ini. Ya. Nah, Dema. saya nggak peduli. Yang penting kalau antum kebingungan, antum bilang ke sini, Ustaz, ada kayak fatwarukotuhu, terserah. Gitu. Ya, kami nggak menyerahkan ini ke antum, enggak. Tapi kalau antum, ini kan antum juga bagian dari kami juga. Jadi antum kalau kesulitan atau apa, bilang ke kita. Jangan diem aja, dipendam di hati yang paling dalam, nggak bisa apa-apa. Supaya apa niatnya? Supaya antum itu mencari ilmu, cari pengalaman. Jadi kita nanya ke guru itu, kita tolabul ilmi, kita natlub. Antum kan tolibul ilmi ya, antum isal. Saya nggak tahu apa yang nggak antum tahu itu. Ya, saya nggak tahu, antum tahu ini apa nggak? Saya nggak tahu. Tapi kan antum jelas-jelas nggak tahu, tanya aja. Kita di sini nggak melayani konsultasi. Selama saya ada tendik ada, teman-teman ada.
Mungkin ada teman-teman yang udah tahu ya caranya gimana submit artikel apa apa, tanya aja nggak apa. Ada yang tahu nggak caranya ini? Nggak usah mikir nih gimana ini apa kita layanan berbayar atau bukan, nggak ada, kita untuk semuanya kita supaya semuanya pinter, supaya semuanya maju. Itu aja ya. Itu aja dari saya ya. Kalau ada pertanyaan apa silakan. Ada yang mau digugat apa apa boleh aja. Mungkin kan jadi apa ya? Tadi kan aku memberi ruang untuk supaya cepat-cepat gitu kan. Ya. Di bulan Januari ini beres semua. Nah, Kami insya Allah menyanggup bisa. ya. Berarti kalau emang nanti OJS-nya udah berdiri, kita langsung isi. Baik. Gitu ya. Mungkin 3 atau 4 hari bisa berdiri cepat. Maka nanti silakan antum bisa mulai siapin desainnya ya. Desain ini, yang itu kan. Desain apa lagi tadi? Desain apa ya? Desain headernya jangan lupa. Semua jurnal itu punya header ya. Bukan mitos ya itu ya. Ini semua jurnal itu punya header. Mau sederhana aja kayak gini, atau mau agak agak unik kayak gini, gitu kan? Mana aja boleh. Tendi kita insya Allah siap bantu. Ya, insya Allah saya arahkan untuk bantu. Insya Allah bantu. Ini ada ininya, ada itunya. Menarik juga boleh. Kalau antum punya contoh desain menarik, kita ini kan. Tapi emang ada standar template-nya, nanti antum bisa otak-atik juga. Ya, nah kita kasih tahu cara otak-atiknya. Ini kayak gini. Hampir mirip kita kan? D gitu kan. Jurnal Unida pun juga macam-macam. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gitu. Ya, banyak. Nah, ini ada yang kayak Sakova, ada yang kayak Sanudot. Mana yang antum pilih? Boleh aja. Kayak gini boleh. Kayak gini simple aja. Santai gitu kan. Yang penting kan downloadannya berapa? Itu banyak downloadannya ini. Ya. Jurnal itu kalau udah tingkatnya tinggi, dia download orang banyak. Kenapa? Karena orang pengen tahu apa yang berkembang yang terbaru. Ada yang kayak gini, kan mirip aja nih kayak gini. Ya kan? Yang mirip kayak gini, ya kan? Banyak. Itu nanti bisa disesuaikan. Tapi yang penting desain atasnya gimana? Silakan desain. Itu ya. Silakan untuk desain dari sekarang. Udah itu aja kalau udah eh, berarti kita tutup aja. Untuk teman-teman asisten tadi itu ya, insya Allah kita akan lanjutkan lagi semua tentang perjurnalan ini. Forumnya mungkin bisa jadi malam ya, kalau enggak ya pagi apa siang lah, apa sekosongnya kita, bukan sekosongnya ya, sekomitmennya kita. Kemungkinan nanti juga akan ada program eh, apa namanya duduk bareng di RJ. Nah, rasa nanti kalau saya kemantingan juga sama yang Putri juga, insya Allah juga akan ada juga, kita adakan juga. Jadi nggak usah khawatir, ini bukan kita tinggalkan, bukan, kita masih berjalan terus progresnya dan masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang ini. Karena emang krunya di sini tidak banyak, jadi ya kita terpaksa untuk ya kadang-kadang longgar, kadang-kadang ngegas, kadang-kadang itu semuanya bisa ini. Baik itu saja, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Amin.